Ketuanya siapa di sini? Naga. Silakan disiapin apa Naga? Udah sama yang tadi? Selamat pagi anak-anak. Kenapa kalian nggak semangat? Semangat dong. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Suaranya gede tapi gerakannya gini aja. Oke, salah nggak apa-apa. Oke, anak-anak, hari ini sudah mau tanya dulu. Adakah di kelas 4 ini yang tidak masuk? Ada. Kemana Gaji? Kenapa dia nggak masuk? Pergi. Oh, dia pergi. Pergi beneran? Ya. Terus hari ini lagi kita mau tanya, siapa yang sudah sarapan dari rumah? Saya. Kenapa? Yang nggak anak-anak berarti nggak sarapan. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Nah, pagi itu sarapan. Biar apa? Biar di sekolah ada tenaga, ada energi. Biar nggak loyo. Semangat. Kalau di sekolah itu kan kita perlu tenaga, ya nggak? Kalau nggak sarapan gimana? Contohnya nanti Oke, langsung ya. Sekarang anak-anak semuanya silakan dikeluarkan modul bahasa Indonesia. Silakan dibuka halaman 70. Di situ ada judulnya peribahasa. Sebelum kita masuk pembelajaran peribahasa, di pekan yang lalu anak-anak sudah belajar tentang pantun. Ada yang masih ingat pantun itu kemarin ada sajak apa aja? Bukan. AB sama A. Oke, good job ya. Sajak pantun itu yang sudah dipelajari ada dua ya. Sajak A atau AB. Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya. Peribahasa. Halaman 70 sudah dibuka semua? Sudah. Silakan disiapkan pensil. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan, atau hal mengenai diri seseorang. Jadi peribahasa ini dia menggunakan kata-kata yang kadang kita tuh ini apa maksudnya gitu. Itu peribahasa itu dia menunjukkan maksud. Sebenarnya dia tuh memiliki makna. Kadang kita nggak ngerti maknanya apa. Contohnya nih, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau orang yang baru pertama kali dengar apa tong kosong nyaring bunyinya nggak maksud kan? Tapi lihat, peribahasa ini memiliki makna, memiliki arti. Silakan dilihat di bawahnya ada artinya. Arti dari tong kosong nyaring bunyinya adalah orang yang bodoh biasanya banyak cakapnya. Banyak cakap tuh banyak omong. Oke, contohnya yang selanjutnya, bagai air di daun talas. Pernah melihat daun talas? Bagai air di daun talas. Kalau kita pikir nih, sebelum kita melihat arti, apa bagai air di daun talas itu maksudnya? Ngerti nggak? Kalau sebelum kita melihat arti, nggak ngerti kan? Itu yang disebut peribahasa. Peribahasa itu kayak kata kias, kayak permisalan. Tapi sebenarnya dia itu memiliki maksud, dia itu memiliki makna. Nah, sekarang saya tanya dulu. Bukan tanya nih, kita kasih tahu. Kenapa anak-anak mau belajar peribahasa? Apa tujuannya? Kenapa kita harus belajar peribahasa? Kenapa alasannya? Karena anak-anak itu diharapkan nanti bisa memahami setiap kosakata dengan makna yang bagus, bisa memaknai peribahasa dengan makna yang bagus, bisa juga menggunakan peribahasa dengan bahasa yang bagus, baik itu dalam tulisan maupun dalam apa? Lisan. Itu ya. Peribahasa ini berguna loh nanti. Beneran misalnya Bapak terpakai ini nanti. Jadi itulah tujuannya belajar peribahasa dari kelas 4.